Assalamualaikum, salam sejahtera. Bu Sani, apa kabarnya hari ini? Ya, mohon maaf Bu Sani, untuk percakapan praobservasi ini harus dilakukan lewat virtual, kita Zoom ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa harapan kita, yaitu esensi dari observasi ini Bu. Ya, seperti yang waktu itu kita bicarakan Bu, saya akan melakukan observasi dan sebelumnya ini saya melakukan praobservasi yang observasi itu sendiri itu berfungsi untuk bagaimana kita mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran kita yang pada hari ini secara khusus untuk Bu Sani, pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan di kelas, apakah itu sudah efektif atau sesuai berpihak kepada murid Bu Sani ya. Dan Bu Sani pada saat ini mengajar di kelas 5 ya Bu Sani? Ya, Bu Sani di praobservasi ini ada beberapa nanti pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Sani, mohon nanti dijawab dengan, kita santai saja Bu, eee, jawab dengan baik ya Bu ya, nanti ada beberapa pertanyaan Bu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama Bu Sani, eee, apa nih Bu Sani tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nih Bu? Baik Bu Sani, tadi ada beberapa tujuannya menganalisis dan membuat ya Bu ya? Nah, pertanyaan lanjutan berikutnya Bu Sani, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu, tekankan nih di bagian yang mana Bu? Oh baik Bu, artinya dalam kelompok mereka, mereka akan mempelajari memecahkan masalah itu sendiri Bu ya dalam, komunitas mereka. Baik Bu Sani. Lalu Bu Sani, kira-kira strategi seperti apa atau bagaimana yang Ibu lakukan seperti model atau media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nih Bu? Baik Bu, jadi ada beberapa metode dan cara, baik medianya juga ya Bu ya? Ah, luar biasa Bu Sani. Nah, kira-kira Bu Sani, mau dilakukan kapan nih Bu, pelaksanaannya? Di hari Kamis ya Bu ya? Di hari Kamis. Baik Bu, nanti saya akan membersamai Ibu dalam sesi observasi di pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Eee, Semoga kita dapat bertemu lagi di waktu itu Bu. Nah, ini pertanyaan lanjutan terakhir Bu. Saya ingin refleksi dari jenengan Ibu. Dari percakapan kita, pembicaraan kita ini, kira-kira perasaan apa atau apa yang, Ibu dapatkan?
Ada perasaan nervous grogi juga ya rupanya, Bu, ya? Iya, wajar, Bu, nggak apa-apa. Eee, ya, terima kasih Bu Sani atas respon dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke Bu Sani. Mudah-mudahan besok di waktu pelaksanaan pembelajaran dan observasi saya, Bu, dapat berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi terima kasih. Demikian percakapan, Bu, yang kita lakukan dalam sesi praobservasi ini. Salam buat keluarga di rumah, Bu, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana keadaannya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita masih diberi oleh Allah, yaitu diberi nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, untuk hari ini tolong sebelum kita mulai belajar, untuk ketua kelas siapkan doa bersama-sama. Untuk ketua kelas Akmal, silahkan memimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu satu persatu. Ibu absen dulu satu persatu, yaitu Ardiansyah, Hadir, Bu. Alicia Salsabila Putri, Hadir, Bu. Aulia Lestari, Hadir, Zahra Aulia, Hadir, Bu. Surya Nabila Subekti, Bu. Esa Aurelia Sari. Hadir, Bu. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari berdiri sebentar. Sudah? Ayo kita sebelum mulai pelajaran kita tepuk semangat dulu, biar semangat anak-anak kelas 5. Tepuk semangat. Supaya kita menumbuhkan cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas silahkan maju ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri sebentar. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kau bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dimohon duduk kembali. Silakan rapikan dulu tempat duduk kalian sesuai dengan tempatnya. Anak-anak,
sebelum kita mulai materi sebelumnya kita telah mempelajari apa, Nak? Ekosistem. Ada yang tahu tentang ekosistem? Ada yang tahu? Oh ya, coba. Ya sih. Suatu kelompok atau pertumbuhan makhluk hidup dengan membutuhkan energi. Suatu kelompok apa? Makhluk hidup yang membutuhkan energi. Kita sebagai manusia makhluk hidup bukan? Membutuhkan energi tidak? Membutuhkan. Membutuhkan makan tidak? Membutuhkan. Untuk membutuhkan makanan, maka kita akan mempelajari tentang apa? Tujuan pembelajaran kita ini ekosistem, yaitu rantai makanan. Iya. Nah, untuk hari ini kita pelajari tentang rantai makanan. Jadi sebelum kita mempelajari rantai makanan, kita melihat dulu videonya. Mari Ayo lihat dulu, tonton videonya. Hai, aku Gigi, seekor tenggiling. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora. Seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Nah, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Jadi materi hari ini yaitu tentang rantai makanan. Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini. Apa sih rantai makanan itu? Tadi kalian sudah melihat videonya kan? Rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakannya antara apa? Makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Menjadi sebuah siklus yang selalu berputar. Peran dalam rantai makanan ini ada produsen, ada apa lagi? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan pengurai. Nah, dalam produsen ada sebuah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa itu? Tumbuhan seperti padi, terus rumput dan daun. Coba berdiri dulu sebentar sebelum melanjutkan materi. Anak-anak berdiri dulu sebentar. Biar semangat, kita tepuk profil Pancasila, ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Hebat, luar biasa, mantap. Jadi kita lanjutkan lagi ya, semangat ya. Kita akan melanjutkan lagi tentang rantai makanan. Dari mana tadi contohnya? Yaitu produsen. Ibu akan jelaskan satu persatu dulu, dari produsen dulu. Yang sebagai produsen di sini adalah sebuah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya secara sendiri. Tadi contohnya ada padi. Terus apa lagi? Rumput. Ada daun. Nah, jadi makhluk hidup bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, yaitu padi, rumput, daun. Itu adalah sebagai produsen karena mereka bisa membuat
makanannya dengan secara sendiri. Nah, kalau konsumen, biasanya itu konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Contohnya kodok, ular, elang. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri, makanya mereka disebut konsumen. Yaitu dengan memakan makanan apa? Memakan makanan hewan ya? Contohnya di sini kodok, ular, elang. Yang C yaitu pengurai. Pengurai itu atau dekomposes artinya yaitu organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan seperti tumbuhan dan bangkai makhluk hidup lainnya. Contohnya di sini pengurai apa nak? Jamur dan bakteri. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Nah, di dalam ekosistem ini ada beberapa ekosistem, dibagi menjadi beberapa ekosistem. Nah, ekosistem laut contohnya apa saja? Ayo ada yang tahu? Ikan. Terus? Rumput laut. Terus? Apa? Paus. Terus? Hiu. Itu adalah ekosistem dalam laut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ekosistem kebun atau sawah. Ada apa saja? Keong, terus padi, terus belut, terus ikan, belalang, apa lagi? Ular. Itu adalah ekosistem sawah. Jadi sekarang kita bisa tahu bagaimana yaitu rantai makanan itu saling berkait. Nah, contohnya di sini ada rumput, kelinci, elang. Rumput itu sebagai apa? Produsen. Kalau elang? Konsumen. Kelinci? Nah, rumput itu sebagai produsen. Kalau kelinci apa? Konsumen tingkat berapa? Sedangkan elang? Konsumen tingkat 2. Jadi tadi kalian sudah melihat video di depan tadi bahwa hewan itu dibagi kalau misalkan tadi yang herbivora. Yang herbivora itu contohnya apa saja tadi? Sapi. Terus herbivora? Karnivora? Nah, tadi kalian berarti melihat videonya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi rantai makanan ini adalah sebuah proses makanan dan dimakannya antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi menjadi sebuah siklus yang selalu berputar. Nah, produsen kalian sudah jelas tadi itu ada padi, rumput, daun ya. Karena produsen itu bisa mengolah atau membuat makanannya sendiri. Untuk hari ini Ibu akan membagi kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. Kita per kelompok ya. Tolong duduknya per kelompok. Sudah sesuai dengan kelompoknya ini? Materi hari ini kita akan membuat tentang jaring-jaring makanan. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jadi siapkan gunting, lem, ya, berkelompok masing-masing. Ibu akan persiapkan. Silakan.
akan jelaskan sebentar. Untuk kelompok 1, Alicia, kelompok 2, Marifah, kelompok 3, Kesya, kelompok 4, Yosi, ya. Untuk pembagian ini, kalian untuk mengerjakan kelompok ini coba perhatikan dulu caranya itu tadi coba ibu kasih foto dulu sebentar. Ini tentang rantai makanan. Kalian ini nanti tempelkan paling atas, ya. Rantai makanan. Nah, di bawahnya tentang ekosistemnya. Misalkan kalau kelompok 1 ini di rantai makanannya paling atas, ekosistemnya ekosistem hutan. Nah, ditulis paling sini sendiri kelompok 1, kerja kelompok 1 tentang rantai makanan kelompok 1 gitu ya. Paham ya yang lainnya kelompoknya ya? Nah, dengan itu nanti kalian di sini ada garis panah ini untuk menunjukkan tentang rantai makanan. Nah, misalkan siapa yang sebagai produsen, siapa yang sebagai konsumen, siapa yang sebagai konsumen 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4, dan pengurai. Tunjukkan panah-panah ini sesuai dengan gambar tersebut. Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya kelompoknya? Sudah. Tolong per kelompok kerjasamanya. Nanti setelah kalian selesai, kalian presentasikan ke depan. Ya, ada salah satu dari kalian nanti presentasi ke depan. Paham? Ada yang belum jelas? Boleh tanya? Ada yang belum jelas? Kelompok 4 sudah jelas? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah jelas semuanya. Silakan kalian kerjakan per kelompok kalian masing-masing. Kerjasamanya ya. Ada yang lem, ada yang itu, ada yang dipotong ya. Jangan sampai hilang. Ini yang sudah dipotong-potong jangan sampai hilang. Nanti rangkainya biar nggak susah. Ada yang kesulitan? Siapa yang sudah selesai cepat dulu, nanti baru presentasi ke depan ya. Ada yang kesulitan? Silakan kerjasamanya dengan kelompok kalian masing-masing. Ada yang ngelem, ada yang gunting-gunting, udah selesai. Ada yang menggunting, ada yang mengelem, biar selesai. Kerjasamanya biar tuh. Nanti di sini tulis kelompok kalian kelompok berapa ya? Kelompok 1? Sudah nyampe mana? Sebelum presentasi kita nyanyikan lagu dulu nak ya tentang rantai makanan ya, biar kalian paham, lebih paham. Sambil tepuk tangan ya. Ayo kawan, kita belajar memperdalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ya, tepuk tangan, biar semangat. Gimana, tegang? Tegang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya akan mewakili kelompok 2, akan menyampaikan hasil kelompok kami, yaitu tentang rantai makanan, ekosistem sungai. Yang pertama, produsen rumput, konsumen 1 rumput laut, konsumen 2 ikan, konsumen 3 burung, konsumen 4 buaya, pengurai jamur. Itu rantai makanan tentang Sungai. Sungai. Ya, beri tepuk tangan. Ayo, beri tepuk tangan dan jempol. Kelompok 3 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumput laut, produsen, konsumen 1, traktor, konsumen 2, ikan, dan ubur-ubur, konsumen 3, ikan paus, lainnya jamur. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Silakan. Silakan sekarang ada sebentar lagi. Nomor 1 apa kelompok 4? Satu dulu nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok kami, yaitu tentang rantai makanan ekosistem hutan. Ya. Produsen adalah rumput, kelinci sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, sebagai konsumen 3, jamur adalah pengurai. Ya, beri apresiasi. Silakan. Kumpulkan depan nih. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 4, akan menyampaikan hasil kelompok kami, yaitu tentang rantai makanan ekosistem sawah. Di sini produsennya adalah padi, konsumen tingkat 1-nya belalang, katak berkonsumen tingkat 2, ular berkonsumen tingkat 3. Di sini juga ada elang yang berkonsumen tingkat 4. Di sini juga ada pengurai yang dinamakan jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara. Kelompok 4 bagus hasilnya ya. Iya. Yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi ekosistem apa ya, Nak ya? Ekosistem sawah. Ada apa saja? Ada apa saja di sini? Ada padi, belalang, jamur. Padi itu sebagai apa, Nak? Produsen. Konsumen tingkat 1-nya apa? Belalang. Terus konsumen tingkat 2-nya? Ada katak. Dari sini kalian sudah jelas? Ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Udah paham semuanya? Biar semangat, kita tepuk semangat lagi nah ya. Tepuk semangat. Kita ambil kesimpulan bahwa rantai makanan itu ya sebuah ekosistem makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lain. Iya. Itu
kasih. Hari ini pembelajaran kita tentang rantai makanan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan kita bisa melanjutkan lagi tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang apa, Nak? Tentang keseimbangan ekosistem. Pesan Ibu untuk kalian, untuk pelajaran selanjutnya kalian banyak-banyak belajar di rumah karena sebentar lagi kita akan melaksanakan apa? UTS ya. Jadi anak-anak harus semangat belajar. Belajar dengan apa? Sungguh-sungguh biar kita bisa mengerjakan soal-soal atau materi-materi yang telah Ibu berikan kepada kalian. Untuk selanjutnya kalian boleh bersiap-siap masukkan alat-alat belajar kalian ke dalam tas. Kalian boleh tolong sampah-sampah yang tadi sudah itu salah satu mengambil kotak sampah. Sampah-sampahnya ditaruh di kotak sampah yang itu biar kelihatannya bersih kelasnya. Silakan kotak sampah ambil salah satu. Tolong sampah-sampahnya dibersihkan dulu. Rapikan tempat duduk kalian dulu. Silakan sebelum pulang untuk ketua kelas pimpin doa dulu terlebih dahulu. Duduk siap. Mari kawan-kawan sebelum pulang mari kita beradu. Mulai. Beri salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam. Yuk kelompok 2. Yuk untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sani, Pak John, Pak. Pagi Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu Sani? Alhamdulillah baik sehat. Pak John ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah juga kabar saya baik dan sehat selalu. Baik Bu Sani, pada waktu yang lalu kita sudah melakukan pra-observasi, lalu observasi, dan pada hari ini kita akan melakukan misalkan Bu ya untuk pasca observasi. Bagaimana kemarin saya sudah melihat bagaimana Ibu dalam mengajar. Jadi Bu Sani, ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita bersama-sama berikan, kita catat-catatkan. Yang pertama Bu Sani, bagaimana perasaan Ibu Sani ketika
kegiatan observasi di kelas? Kegiatan kemarin pas observasi di kelas ya yang jelas nervous karena baru kali ini saya didampingi oleh kepala sekolah waktu proses belajar mengajar di kelas. Jadi ya saya agak nervous Pak, terus terang ya, tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, jadi perasaannya ada deg-degan gitu Bu ya? Dan tapi ya Ya. juga. Alhamdulillah, tapi berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Sani sudah melakukannya dengan berjalan dengan baik. Kira-kira Bu Sani, bisakah Bu Sani menceritakan kembali kepada saya area apa saja yang dikembangkan, seperti langkah-langkah dalam pembelajaran, apa yang Ibu lakukan di situ Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan di kelas kemarin dalam proses belajar mengajar yaitu tentang pelajaran IPAS. Saya menampilkan tentang pelajaran yaitu tentang pengembangan, yaitu menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyak masih ada kekurangan Pak, yaitu tentang anak di kelas itu minat belajarnya masih kurang, dan terus cara mengikuti pelajaran juga kurang baik. Tetapi saya sini mengembangkan yaitu dengan cara yaitu diskusi berkelompok, terus dengan cara menampilkan video. Alhamdulillah dengan cara seperti itu anak-anak mengikuti pelajarannya dengan senang dan bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi baik Bu. Jadi yang di area yang dikembangkan oleh Bu Sani itu tentang tadi Ibu menyampaikan anak-anak mengamati video, artinya Ibu menampilkan video juga di situ. Ibu membuat kelompok juga di situ ya. Iya Bu. Baik Bu. Jadi dari area yang dikembangkan oleh Ibu Sani itu, menurut Ibu nih, area itu sudah berhasil dilaksanakan, sudah baik atau belum Bu? Dengan berjalannya kemarin, selama ini kan saya tidak mengembangkan seperti itu, metode seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti PPG, saya juga tahu dari pelajaran-pelajaran PRN yang saya ikuti, akhirnya seperti inilah mengajarnya di kelas itu. Jadi ada proses menampilkan audio video, menampilkan terus diskusi kelompok, terus dengan LKPD. Jadi anak-anak itu lebih semangat, lebih giat lagi, dan motivasi untuk belajar itu lebih senang dan bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan baik. Jadi baik Bu, jadi banyak sekali pengalaman. Iya, alhamdulillah banyak pengalaman yang saya petik dari ikutin PPG Yatim DKI. Iya baik Bu. Jadi juga tadi saya mendengar Ibu menyampaikan bahwa sudah cukup baik, tapi ada kekurangan, kekurangan kendala. Nah, seperti apa? Kendala apa Bu ya? Kendalanya anak-anak itu masih kurang minat belajarnya, kurang baik. Nah, maksudnya akhirnya saya analisis anak itu, misalkan kenapa sih nak kok mengikuti pelajaran ibu itu dengan tidak serius, terus dengan tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Karena katanya setiap pagi itu mereka itu kadang jarang sarapan, maksudnya kurangnya orang wali murid yang masih tidak maksudnya tidak peduli tidak anak tersebut. Jadi saya tanya persatu itu seperti itu Pak, yang tidak minat belajarnya kurang itu kadang ya kendalanya tersebut tidak sarapan. Iya, baik Bu. Jadi ada terkendala anak kurang aktif karena mungkin perut kosong dan tidak fokus ya Bu untuk mengikuti pelajaran. Itu merupakan tantangan dan kendala buat
di pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira dari permasalahan kendala itu, menurut Ibu, solusi terbaiknya bagaimana, Bu? Solusi terbaiknya saya mengingatkan kepada siswa di kelas ya, mengingatkan bahwasanya kalau setiap pagi itu sebelum berangkat sekolah itu ya sarapan dulu, biar mereka juga konsentrasi, dan setelah selesai proses belajar mengajar saya ingatkan kembali bahwasanya sarapan di pagi hari itu memang harus dan wajib dilakukan oleh mereka. Nah, Ibu, betul sekali, Bu. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa di akhir sesi pembelajaran Ibu selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap sarapan pagi sebelum berangkat sekolah, gitu ya. Nah, pertanyaan lagi nih, Bu, kira-kira Bu, dari Ibu sudah menyampaikan ke anak tadi seperti itu, kira-kira rencananya mulai kapan, Bu? Hal itu Rencananya ya mulai minggu ini saya akan lakukan, karena setelah saya amati dan saya analisis, ternyata tidak sarapan pagi itu membuat mereka itu proses dalam mengajar belajarnya itu kurang maksimal, Pak. Betul. Jadi dengan keadaan anak yang perut kosong atau tidak sarapan pagi itu, anak tidak fokus Dalam pelajaran yang Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Tadi ada berbagai kendala Bu ya, yang menjadi tantangan Ibu di kelas, dan itu sudah menemukan solusinya dan program ke depan sudah terjadwal. Terima kasih atas jawaban dan harapan dari Bu Sani. Kiranya ke depan pembelajaran ini semakin baik Bu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.